Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para pensiunan Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait sebuah tanggal yang viral terkait kenaikan gaji. Dan ini banyak ditanyakan, seperti ini ya. Jadi saat ini ramai nih tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS. Lantas banyak yang menyebut tanggal 16 Agustus. Ada apa di 16 Agustus? Apakah itu tanggal kenaikan? Nah, ini simak sampai tuntas Bapak Ibu agar tersampaikan dengan lengkap informasinya. Terkait hal ini, ada beberapa fakta yang harus kita pahami Bapak Ibu dan ini valid ya. Yang pertama, betul bahwa pemerintah akan menaikkan gaji PNS dan biasanya disertai dengan kenaikan gaji pensiunan juga. Kita ketahui setiap ada kenaikan PNS, setiap keluar peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji PNS itu bersamaan dengan keluarnya PP tentang kenaikan gaji pensiun. 2024 ini ASN aktif naik 8%, pensiunan justru lebih tinggi 12%. Nah, kenaikan gaji PNS 2025 itu disampaikan oleh di media oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Pak Suharto Monoarfa, dan juga sebelumnya disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto Bapak Ibu. Nah, ini fakta-fakta yang pertama ya, kita cek informasinya. Nah, di berbagai media nasional ini salah satunya kami ambil contoh sebagai referensi. Di Kumparan Bisnis itu Pak Suharto pastikan gaji PNS naik tahun depan. Jadi memang di berbagai media Pak Suharto ini menggunakan kata memastikan ya, memastikan. Di sini kita baca sejenak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa membenarkan adanya kenaikan gaji PNS 2025. Ini salah satu menteri. Menteri yang berikutnya juga menyampaikan hal yang sama, yaitu Pak Erlangga. Ini referensinya dari Antara News, media nasional juga, dan di berbagai media pun sama. Erlangga benarkan ada kenaikan gaji PNS di 2025. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu fakta dari beberapa menteri yang menyampaikan memberikan sinyal kenaikan gaji 2025 untuk PNS dan biasanya diikuti dengan kenaikan gaji pensiunan. Fakta yang kedua yang harus kita pahami adalah selain disampaikan oleh dua menteri tadi, penyesuaian gaji atau kenaikan gaji juga tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Yang mana itu? Nah, ini Bapak Ibu kami sudah dapatkan dokumennya. Ini totalnya ada 352 halaman. Tapi tidak akan kita cek satu-satu, kita akan fokus pada topik bahasan kita terkait kenaikan gaji. Dokumen ini adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Ini di sini termuat semua terkait kebijakan-kebijakan fiskal, kemudian ekonomi di 2025 untuk Indonesia seperti apa. Ini lengkap di sini Bapak Ibu. Dokumen ini disusun oleh pemerintah, jadi dijamin sumbernya valid. Di halaman 93 dari dokumen ini, terkait arah kebijakan belanja pegawai di 2025 itu disebutkan bahwa akan difokuskan antara lain, kita baca Bapak Ibu. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible worker arrangement. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun 13 dan penyesuaian gaji. Nah, ini nih Bapak Ibu, ada memang di sini redaksi penyesuaian gaji, di mana penyesuaian gaji ini yang dimaksud adalah kenaikan gaji itu. Jadi sumbernya dua Bapak Ibu terkait informasi kenaikan gaji. Yang pertama dari keterangan dua menteri dan dari dokumen kerangka ekonomi makro 2025. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ada apa di 16 Agustus? Nah, 16 Agustus itu Bapak Ibu adalah tanggal di mana Pak Presiden akan berpidato di DPR dan beliau akan membacakan RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan 2025. Dan jika ada kenaikan gaji di 2025, di Nota Keuangan itu kan tertuang dan Presiden akan menyampaikan dalam pidatonya. Seperti itu selama ini yang terjadi. 16 Agustus, Pak Presiden menyampaikan jika memang ada kenaikan gaji. Nah, tapi yang menarik kemarin Bapak Ibu, yang terbaru pada tanggal 5 Agustus itu,
Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyampaikan ketika ditanya terkait kenaikan gaji PNS, beliau menyebut bahwa yang menyampaikan nanti adalah presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Nah, ini menarik untuk kita tunggu, karena kita ketahui Pak Prabowo dilantiknya Oktober. Nah, sementara kenaikan gaji biasanya diumumkan tanggal 16 Agustus. Nah, kita lihat nanti perkembangannya, ini menarik untuk kita tunggu. Apakah memang menunggu peralihan presiden atau seperti apa? Ini yang kita lihat, nanti kita akan update informasinya, kami akan update informasinya di channel ini terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan Bapak Ibu. Tentu dengan sumber-sumber yang valid. Bapak Ibu yang belum mendapatkan penjelasan dari Ibu Menteri kemarin, ini kami putarkan. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan, ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu sama Pak Jokowi? Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari presiden terpilih dengan presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih semuanya. Seperti diketahui bahwa RAPBN 2025 disusun oleh Presiden dan pemerintahan sekarang yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, yaitu Presiden dan Wapres serta Kabinet terpilih. Oleh karena itu, saya tidak akan menyampaikan substansinya, namun proses-prosesnya, karena nanti sebagian substansi dari RAPBN akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus di dalam sidang paripurna DPR. Dari prosesnya sesuai dengan pembahasan awal dengan kabinet saat ini dan kemudian kita sampaikan di DPR, ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional, yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Dan untuk itu kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak serta lifting gas. Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan, dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus. Kedua, untuk postur APBN 2025 juga kami sudah laporkan kepada Presiden dan Presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR, ya, dalam hal ini melalui KEM PPKR, dan posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Untuk beberapa polisi-polisi khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2023.